Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya Pendeta Seth Yunus Laritmas, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Benuas Balikpapan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berkati dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dimampukan dan dilayakkan untuk dapat menerapkan, melaksanakan firman-Mu di dalam seluruh hidup kami setiap saat. Berfirmanlah karena kami siap mendengarkan dan melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Kejadian pasal 20, Kejadian 20 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya bacakan untuk kita dari Kejadian 21 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus, dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada peribahasa mengatakan bahwa rambut sama hitam, tapi hati manusia tidak ada yang tahu. Seringkali kita terjebak dan terpengaruh dengan omongan-omongan manis seseorang. Begitu indah dan berbunga-bunga. Seringkali kita terpancing dengan tampilan depan seseorang yang memukau hati kita. Dengan penampilannya, dengan gaya bicaranya, dengan cara berpakaiannya, seakan-akan orang ini berhikmat, seakan-akan orang ini bersahaja. Tetapi di balik penampilan yang memukau itu, ada rencana dan niat jahat yang merusak hidup kita dan bahkan masa depan kita. Nah, ini sama juga dengan istilah serigala berbulu domba misalnya. Apalagi pada zaman yang modern sekarang ini, zaman yang canggih sekarang ini, banyak sekali rekayasa, banyak sekali sandiwara yang menjebak anak-anak Tuhan, yang menjebak akan banyak orang yang masuk di dalam perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, bacaan kita pada hari ini memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia memandang penampilan,
memandang rupa, memandang cara bicara, memandang gaya hidup, harta benda, kekayaan, kemewahan. Fisik belaka saja yang dipandang oleh manusia. Tetapi cara pandang Allah berbeda dengan cara pandang manusia. Allah memandang bukan apa yang kita lihat sekarang, tetapi Allah memandang isi hati kita. Allah memandang ketulusan dan kejujuran kita di hadapan Tuhan. Apakah kita tulus, ikhlas, dan setia menjalani tugas dan tanggung jawab kita? Ataukah kita mulai semakin mundur dan pudar dengan motivasi untuk melayani dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, bacaan kita pada hari ini mengatakan kepada kita tentang bagaimana pertemuan antara Abraham dan Sarah dengan Raja Gerar, yaitu Abimelek. Abimelek mempertanyakan status hubungan antara Abraham dengan Sarah. Ternyata Abraham dan Sarah mengatakan bahwa status hubungan mereka bukan sebagai suami istri, tetapi status hubungan mereka hanya bersaudara saja. Dengan penjelasan dari Abraham dan Sarah tentang hubungan mereka itulah, maka Raja Gerar atau Abimelek merencanakan untuk mempersunting mengambil Sarah menjadi istrinya. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, disinilah titik poin ujian iman bagi kita sekalian. Apakah dalam situasi yang sulit, penuh dengan pergumulan, tantangan, penderitaan, masalah-masalah hidup, kita mau jujur dan tulus di hadapan Tuhan atau tidak? Atau kita mau berkompromi dengan kehidupan dan konteks di mana kita berada? Atau kita masuk lagi di dalam berbagai tantangan kehidupan kita dan kita tidak pada posisi menjaga integritas iman kita? Dan ketika Abraham mengatakan bahwa mereka bukan sebagai suami istri tetapi saudara saja, maka Abimelek merencanakan untuk mengambil Sarah jadi istrinya. Melihat rencana dari Abimelek ini, maka Allah datang kepada Abimelek dalam mimpi dan mengatakan kepada Abimelek tentang perbuatannya yang melanggar kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan mengatakan kepada Abimelek bahwa apa yang engkau lakukan itu adalah mengandung hukuman dan dosa yang akan engkau tanggung. Apa yang engkau lakukan itu adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena Sarah adalah istri dari Abraham. Oleh sebab itu, Abimelek harus segera kembalikan Sarah kepada Abraham. Jangan mengambil dia menjadi istrimu, karena ini sudah melanggar kehendak Tuhan. Lalu apa yang dikatakan Abimelek kepada Tuhan dalam mimpinya? Abimelek mengatakan kepada Tuhan bahwa saya penuh dengan ketulusan dan kejujuran. Saya tidak ada merencanakan yang jahat kepada mereka. Tetapi karena mereka, dalam hal ini Abraham dan Sarah, mengatakan bahwa mereka adalah sebagai saudara saja, maka saya juga akan mengambil Sarah menjadi istri. Karena penuh dengan ketulusan dan kejujuran itulah yang mendasari saya melakukan apa yang Tuhan lihat di hadapannya. Dalam mimpi itu, di dalam ayat yang ke-6, Tuhan juga mengatakan kepada Abimelek dalam ayat yang ke-6, ya. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, ketulusan, kejujuran,
keikhlasan dari Abimelek inilah yang mau menjadi teladan bagi kita, tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengampuni Abimelek. Tuhan mengampuni Abimelek dan mengatakan kepada Abimelek, segera engkau mengembalikan Sarah kepada Abraham. Inilah konsekuensi dari orang yang tulus dan yang jujur, ikhlas di hadapan Tuhan. Dia harus kembali lagi kepada hidup baru. Dia harus dengan sungguh-sungguh menerima apa yang Tuhan kehendaki bagi masa depannya, bagi jalan-jalan hidupnya. Seringkali Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita tidak jujur, tulus, ikhlas di hadapan Tuhan. Karena kita berhadapan dengan berbagai tantangan, persoalan, masalah-masalah kehidupan yang begitu berat. Kita seringkali meninggalkan iman dan percaya kita. Karena kita melihat kepada pergumulan dan beban-beban hidup yang berat. Kita hilang harapan kita, iman percaya kita. Sehingga kita tidak menggantungkan hidup kita lagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hati kita telah beralih kepada kehidupan duniawi ini. Dan hati kita tidak berpaut hanya kepada Kristus. Tetapi pada hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan melihat langsung kepada hati kita yang tulus, ikhlas, jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita tulus, ikhlas, jujur di hadapan Tuhan dan mengaku segala kekurangan, dosa-dosa kita, perbuatan kita yang jauh dari kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Dan konsekuensi dari ketulusan dan kejujuran itu, kita harus kembali kepada perubahan hidup kita untuk menatang hari esok yang lebih baik lagi. Dalam konteks hidup kita sekarang ini, kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Kita berhadapan dengan ancaman virus ini. Pergumulan, tantangan, penderitaan, masalah-masalah hidup terus-menerus datang menerpa hidup kita. Mungkin saja persoalan dalam hidup rumah tangga kita, persoalan dalam usaha, pekerjaan, bisnis, usaha kita. Mungkin saja persoalan-persoalan dalam masalah-masalah pelayanan kita, tugas dan tanggung jawab kita, baik itu dalam keluarga kita, dalam gereja kita, atau di kantor dan perusahaan. Banyak hal yang membuat kita mulai beralih hati kita kepada kenikmatan, kebahagiaan dunia ini, sehingga kita tidak tulus, ikhlas, jujur di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Tuhan tidak melihat status sosial kita. Tuhan tidak melihat kaya atau miskinnya kita. Tuhan tidak melihat tampan atau cantik rupa kita. Tuhan tidak melihat segala yang ada pada kita. Tetapi Tuhan melihat ketulusan, kejujuran hati kita di hadapan Tuhan. Apakah kita tetap taat, setia, berjalan bersama dengan Tuhan dalam situasi yang sulit atau tidak? Firman Tuhan pada hari ini mengantarkan kita dengan sungguh-sungguh untuk kita terbuka di hadapan Tuhan. Mungkin saja kita punya problem dan masalah kehidupan yang berat. Tantangan-tantangan kita menghadapi hidup ini. Tetapi hari ini, mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita mau mengatakan kepada Tuhan sama seperti Abimelek, terbuka dan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini mau mengatakan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Supaya kita kuat menghadapi kehidupan ini. Menghadapi tantangan, masalah-masalah kehidupan hanya berlandaskan, berpedoman kepada rencana-rencana Tuhan bagi kita. Dengan demikian firman Tuhan pada hari ini
mau memberikan nasihat atau memberikan masukan kepada kita supaya kita menjadi anak-anak yang taat, yang setia kepada kebenaran firman-Nya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, mengajarkan kami dengan sungguh-sungguh untuk taat dan setia kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat isi hati kami yang paling dalam. Tuhan bertakhta di dalam hati kami, supaya kami berjalan dalam kehidupan dunia yang fana ini, hanya berpedoman kepada kebenaran firman-Mu. Tolong kami Bapa, dalam situasi pandemi COVID ini, biarlah kuasa Tuhan menyertai kami, melindungi kami, memelihara kami, memberikan kekuatan dan pengharapan baru bagi kami. Kami menaikkan doa dan permohonan kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekal sampai selama-lamanya. Amin.